Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Ya, jumpa lagi dengan saya Basuki Wijaya. Hari ini kita sampai materi ke penghitungan harga jual produk jasa. Isi dari materi ini yang pertama kita akan mengenal metode penetapan harga dari produk yang terdiri dari pendekatan permintaan dan penawaran, lalu ada pendekatan biaya dan pasar, lalu terakhir kita akan mempelajari faktor perhitungan harga jual produk. Yang pertama, metode penetapan harga produk secara teori. Jadi untuk kita menetapkan harga produk secara teori ada 3 jenis ya. Yang pertama pendekatan permintaan dan penawaran atau supply and demand approach. Lalu yang kedua ada pendekatan biaya atau cost oriented approach. Dan yang ketiga ada pendekatan pasar atau market approach. Pendekatan permintaan dan penawaran. Jadi kalau kita dengan menentukan harga dengan pendekatan ini, kita itu melihatnya dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan maka dari tingkat permintaan dan penawaran dari suatu produk bisa ditentukan harga keseimbangan atau equilibrium price dengan cara mencari harga yang mampu dibayarkan oleh konsumen dan harga yang masih diterima produsen, jadi tidak merugikan, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, semakin tinggi permintaan suatu produk, maka semakin naik harga produk tersebut. Nah, jadi kalau suatu produk itu permintaannya atau yang mencari atau membutuhkan semakin banyak, maka harganya akan semakin tinggi. Misalkan harga sembako saat lebaran. Jadi saat bulan puasa mendekati lebaran itu banyak masyarakat yang berlomba-lomba atau memenuhi kebutuhan pokoknya, baik untuk dibagikan dalam bentuk parcel, untuk oleh-oleh, lalu untuk membuat kue, untuk membuat takjil saat buka puasa, sehingga kebutuhan sembako meningkat sehingga harganya menjadi naik. Kemudian semakin rendah permintaan suatu produk, maka semakin turun harga produk tersebut. Misalkan kalau kita melihat produk-produk yang tidak laku atau penjualannya kurang, misalkan produk sepeda motor atau mobil yang 1 tahun tidak laku, maka dia akan dikenai diskon ya. Jadi di akhir tahun kita kalau datang ke dealer motor atau mobil itu pasti menemui diskon untuk produk-produk yang buatan lama seperti itu. Lalu selanjutnya pendekatan permintaan dan penawaran tadi kita lanjutkan. Jadi semakin banyak penawaran terhadap suatu produk, maka akan semakin rendah harga barang tersebut. Contohnya barang-barang umum ya. Misalkan seperti jam dengan merek biasa atau makanan atau kosmetik seperti itu. Sebaliknya, semakin sedikit penawaran atau semakin langka produk tersebut, maka harga produk tersebut akan semakin mahal ya. Misalkan mobil edisi terbatas atau jam tangan edisi langka atau barang-barang mewah yang jumlahnya di pasaran terbatas atau sangat langka, maka harganya akan semakin mahal. Kemudian pendekatan permintaan dan penawaran juga sering disebut supply and demand approach itu. Selanjutnya ada pendekatan biaya dan pendekatan pasar. Pendekatan biaya sering juga disebut dengan cost oriented approach. Jadi pendekatan biaya ini kita menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing atau bisa dengan break even analysis.
Jadi markup pricing ini jika kita menambahkan sejumlah biaya di ongkos produksi sehingga kita sebagai produsen bisa memperoleh keuntungan ya. Jadi markup pricing ini kita menaikkan harga jual agar keuntungan kita semakin besar. Kemudian yang kedua ada break even analysis. Jadi kita menghitung harga keseimbangan, yaitu harga di mana kita tidak mendapatkan untung tapi juga kita tidak mendapatkan rugi ya, itu namanya harga keseimbangan atau sering disebut break even point. Break even point atau BEP ini ada BEP unit dan BEP rupiah. Untuk menghitung BEP unit yaitu biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kalau BEP rupiah yaitu biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unitnya. Lalu selanjutnya ada pendekatan pasar atau market approach. Jadi pendekatan pasar itu kita lakukan dengan merumuskan harga untuk produk yang kita pasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga. Seperti misalkan situasi dan kondisi politik, lalu ada persaingan dan adanya sosial budaya. Contohnya di situasi dan kondisi politik, misalkan saat minyak kelapa sawit produksi Indonesia dan Malaysia ditolak masuk ke Uni Eropa ya, karena isu lingkungan, karena kata minyak kelapa sawit ini menyebabkan penggundulan hutan seperti itu, maka harga minyak sawit di pasaran internasional harganya jatuh ya, karena ditolak oleh Uni Eropa yang biasa ya marketnya lumayan besar. Jadi stok minyak sawit melimpah, harganya turun. Jadi seperti itu karena tidak laku. Lalu yang kedua ada persaingan ya, misalkan ya dari tahun 2019 hadirnya Wuling dan DFSK merek Tiongkok itu ya yang masuk ke pasar Indonesia. Jadi kalau kita lihat harga Wuling dan DFSK ini cukup terjangkau dibandingkan kualitas atau mutu dan fitur-fitur dari mobil tersebut ya. Jadi kualitas dan fiturnya lebih lengkap dari merek Jepang, sedangkan harganya bisa 3/4 dari mobil Jepang ya, jadi jauh lebih murah seperti itu. Jadi Wuling dan DFSK ini memesan harga yang lebih murah karena agar untuk bisa bersaing di pasar otomotif nasional. Nah, kalau harga diset sama dengan produk Jepang, ya akan semakin sulit Wuling dan DFSK ini untuk memenangkan persaingan pasar seperti itu. Kemudian pendekatan pasar selanjutnya kalau contohnya sosial budaya ya. Nah saat bulan Desember ini biasa Desember kan identik dengan Natal ya. Dan di film-film Natal itu kalau kita perhatikan filmnya itu pasti latar belakangnya musim dingin ya. Salju, ada Sinterklas. Nah itu buktinya bahwa di bulan Desember ini di Eropa Barat, belahan bumi utara, Amerika Utara itu sedang mengalami musim dingin ya, bertepatan dengan Desember dan salju. Maka dari itu pada saat bulan-bulan antara November, Desember, Januari itu harga dari batu bara di pasaran internasional meningkat. Karena batu bara ini banyak dibutuhkan ya ternyata untuk menghangatkan ruangan gedung-gedung itu banyak menggunakan batu bara karena batu bara ini sumber energi yang bisa ditambang yang paling murah dibanding minyak bumi dan gas alam seperti itu. Maka harga batu bara pada karena efek sosial budaya di musim dingin jadi harganya meningkat. Lalu yang keempat faktor perhitungan harga jual produk. Nah, untuk kita menghitung harga jual produk jasa biasa kita akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.
Yang pertama, standar upah atau gaji, misalkan terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. Nah, standar upah atau gaji tiap daerah, tiap provinsi di Indonesia kan berbeda-beda ya. Jadi kalau standar upah atau gaji atau UMK atau UMR suatu daerah tinggi, maka menyebabkan harga jual produk yang diproduksi di tempat itu juga otomatis akan semakin mahal ya, karena untuk mengupah pegawainya. Sebaliknya kalau standar upah di suatu daerah itu rendah, maka ongkos produksinya bisa ditekan sehingga harga jual produknya juga bisa semakin murah. Yang kedua, tingkat kesulitan pekerjaan, seperti misalkan pada pekerjaan servis kendaraan. Jadi tingkat kesulitannya itu semakin sulit suatu pekerjaan, maka biayanya atau ongkosnya akan semakin tinggi. Nah, misalkan kita kalau servis kendaraan, servis mobil di bengkel, biaya yang paling murah itu kalau kita cuma ganti oli ya, ganti oli mesin. Kemudian selanjutnya ongkosnya yang lebih mahal lagi kalau kita servis rutin bulanan. Lalu lebih mahal lagi kalau kita misalkan servis besar. Lalu ada tingkatan yang lebih mahal lagi, yaitu bila kendaraan kita sampai turun mesin, sampai overhaul transmisi. Nah, transmisi pun kalau transmisi manual masih lebih murah daripada transmisi otomatis ya. Jadi transmisi otomatis itu terutama di mobil, kalau sudah turun transmisi bisa menghabiskan puluhan juta rupiah ya untuk perbaikannya, seperti itu. Maka itu salah satu kekurangan dari mobil matic ya. Kalau tidak rajin ganti oli transmisi, maka transmisinya bisa jebol dan menguras kantong pemilik kendaraan tersebut. Kemudian bahan atau suku cadang yang digunakan. Nah, suku cadang misalkan di bidang otomotif ini, kalau di Indonesia yang suku cadangnya paling murah itu Toyota ya. Nah, karena Toyota ini ada KW1, 2, 3, 4. Sedangkan merek lain terkadang KW-nya sedikit, sehingga terkesan lebih mahal, seperti itu. Lalu kalau di sepeda motor ya Honda ya. Honda itu juga banyak spare part KW-nya. Jadi kita kalau menggunakan suku cadang KW ya ongkosnya lebih murah. Kalau pakai suku cadang asli ya harganya pasti akan lebih mahal. Lalu yang keempat ada standar upah minimum tiap daerah. Nah, ini agak mirip dengan nomor pertama ya. Jadi kalau nomor pertama itu standar upahnya berdasarkan kompetensi atau kualifikasi dari pekerjaan. Misalkan kita kalau periksa ke dokter umum pasti akan lebih murah daripada dokter spesialis, seperti itu misalkan. Nah, sedangkan kalau standar upah minimum tiap daerah seperti saya bahas tadi tentang UMK, UMR, jadi di suatu daerah yang UMK atau UMR-nya rendah, maka ongkos produksi suatu barang di tempat tersebut akan lebih murah. Sebaliknya kalau di daerah yang UMK, UMR-nya tinggi, maka ongkos produksinya juga akan semakin mahal, seperti itu. Baik, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.